Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Tidak Dibanti dengan NIM 1202232270 SI 4607. Di sini saya akan menjelaskan mengenai decision tabel testing. Selanjutnya ada pengertian dari decision tabel testing. Decision tabel testing ialah pengujian black box yang digunakan untuk memvalidasi kombinasi kondisi dan tindakan yang terkait dengan persyaratan fungsional. Teknik ini memetakan kombinasi kondisi masukan dengan tindakan yang diharapkan dalam bentuk tabel keputusan, decision tabel. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam decision tabel testing. Yang pertama ada identifikasi semua kondisi masukan dan tindakan keluaran yang terkait dengan persyaratan fungsional. Kedua, buat tabel keputusan dengan kolom untuk kondisi masukan dan kolom untuk tindakan keluaran. Ketiga, tulis semua kondisi yang mungkin dari kondisi masukan dalam tabel. Keempat, tetapkan nilai ya atau tidak untuk setiap kondisi masukan dan tindakan keluar pada setiap baris kombinasi. Kelima, buatlah kasus uji untuk setiap kombinasi yang valid. Keenam, eksekusi kasus uji dan catat hasilnya. Lalu berikutnya ada tabel keputusan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian kiri atas berisi kondisi masukan yang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Kedua, bagian kanan atas berisi semua kombinasi yang mungkin dari kondisi masukan. Ketiga, bagian kiri bawah berisi tindakan keluaran. Keempat, bagian kanan bawah berisi tindakan yang harus diprovokasi oleh setiap kombinasi kondisi. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari decision tabel testing. Kelebihan dari decision tabel testing ialah membantu mengidentifikasi kombinasi kondisi dan tindakan yang terlewatkan. Kedua, memberikan cakupan pengujian yang lebih menyalurkan. Ketiga, membantu mengurangi redundansi dalam pengujian. Keempat, memudahkan dokumentasi dan pelacakan kasus uji. Kekurangan dari decision tabel testing ialah dapat menjadi rumit dan sulit untuk dikelola jika terdapat banyak kondisi dan tindakan. Kedua, memerlukan upaya yang signifikan untuk membangun tabel keputusan yang lengkap dan akurat. Selanjutnya ada contoh dari decision tabel testing, yaitu penawaran kasus dalam jangka waktu terbatas ditunjukkan untuk meningkatkan penjualan kendaraan. Semua model standar menerima diskon 8% dan semua edisi khusus yang tidak tersedia tambahan operasional diskon 10%. Jika lebih dari 3 tambahan dipilih untuk model standar, ini akan menerima diskon tambahan 15%. Semua model lainnya tidak menerima diskon dasar tambahan dan tidak ada diskon tambahan. Dari kasus tersebut, kita dapat mengidentifikasi kondisi masukan, yaitu ada 3, edisi khusus, model standar, dan tambahan. Lalu tindakan keluarannya yaitu diskon, ada edisi khusus, diskon keluar 10%, model standar 0-3 tambahan, diskon 8%, lebih dari 3 tambahan, diskon 15%. Model lainnya tidak ada diskon. Pada berikutnya kita membuat tabel keputusan. Pada tabel 5-12 ini kita akan menentukan diskon yang akan diberikan pada penjualan kendaraan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Terdapat kondisi masukan. Yang pertama, special edition, menunjukkan apakah model kendaraan tersebut merupakan edisi khusus atau bukan. Yang kedua, standar model, menunjukkan apakah model kendaraan tersebut merupakan model standar atau bukan. Yang ketiga, extras, lebih dari 3. Menunjukkan apakah model standar tersebut memiliki lebih dari 3 tambahan opsional atau tidak. Contohnya seperti TC1 di sini. Special edition-nya ya, special modelnya ya, dan ekstra lebih dari 3-nya ya. TC2-nya ekstra edition-nya ya, ekstra modelnya ya, tetapi ekstra lebih dari 3-nya tidak. Dan begitu seterusnya kita tentukan sampai TC8. Pada tabel 5-13 sudah ada nilai-nilai spesifikasi dapat dilihat pada baris action, terdapat diskon-diskon. Pada baris TC1 hingga TC8 kita dapat menentukan diskon yang didapat dengan cara melihat pada baris action. TC1 hingga TC4 menunjukkan kondisi edisi khusus sehingga akan mendapatkan 10% diskon. Lalu untuk TC5 menunjukkan kondisi model standar dengan lebih dari 3 tambahan opsional sehingga akan mendapatkan 8% diskon dan 15 diskon for extra.
Lalu TC6 menunjukkan kondisi model standar dengan 3 atau kurang tambah opsional sehingga akan mendapatkan 8%. Lalu TC7 dan TC8 menunjukkan kondisi model lainnya, bukan edisi khusus atau standar, sehingga tidak akan mendapatkan diskon. Pada tabel 5-14, ini merupakan tabel penyederhanaan di mana jika terdapat suatu kondisi yang sama, maka kita bisa gabungkan. Sudah dilihat pada tabel 5-13 terdapat kondisi yang sama, yaitu TC1 hingga TC4, sehingga TC1 hingga TC4 dapat kita gabungkan menjadi TC1. Lalu TC7 dan TC8 terdapat kondisinya sama, sehingga bisa kita gabungkan menjadi TC7, sehingga tersisa 4 tabel, yaitu TC1, TC3, TC5, dan TC6, lalu TC7. Dari tabel tersebut, kita dapatkan kasus uji, yaitu contohnya seperti kasus uji 1, yaitu TC1. Kondisi kondisi special editionnya ya, standar modelnya ya, ekstra lebih dari 3-nya ya, tindakan yang diharapkan yaitu 10% diskon. Hasil lulus mendapatkan diskon 10%. Tetapi pada TC7, kasus uji coba 7, yaitu TC7, kondisinya special editionnya tidak, standar modelnya tidak, ekstra lebih dari 3-nya ya, tindakan yang diharapkan 0 diskon. Hasilnya gagal, seharusnya tidak mendapatkan diskon tetapi mendapatkan diskon 10%. Kesimpulan dari keseluruhannya ialah bahwa implementasi logika tabel keputusan masih memiliki kekurangan dan perlu diperbaiki agar sesuai dengan tabel keputusan yang diberikan. Kegagalan pada tabel TC7 dan ketidakkonsentrasian antara TC7 perlu diselesaikan agar logika berjalan dengan benar untuk semua kombinasi kondisi yang memungkinkan terjadi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.